Horas, balik lagi bersama gue Bram Simatupang di channel Bata Custom. Oke, hari ini gue mau bahas tentang Benelli Patagonian Eagle 250cc. Jadi custom berkonsep bobber, tapi bobbernya agak-agak beda gitu ya. Oke, jadi ceritanya itu owner motor ini dia mau motornya si Benelli Patagonian Eagle ini berkonsep bobber. Sebenarnya Benelli Patagonian Eagle ini dari standarnya udah bentuknya lebih ke cruiser. Cuman kalau mau dijadiin ke bobber gitu tidak terlalu banyak bahan-bahannya. Cuman kita maksimalin gimana caranya supaya si Benelli ini lebih terlihat oke, lebih maksimal di beberapa sektornya, terus sesuai dengan konsep yang dipengen oleh ownernya, yaitu ala-ala Japanese bobber. Jadi di bobber kali ini, gua adain satu part yang kayaknya jarang ada di bobber-bobber yang lain gitu ya, yaitu sisi bar. Sisi bar itu adalah sebenarnya bracket atau dudukan faktor belakang, tapi bentuknya ke atas gitu. Kebanyakan sisi bar ini dipakai di konsep chopper. Biasanya di chopper itu sisi bar ini dipergunakan untuk ke tas, kalau misalkan mau touring jalan jauh, bisa untuk senderan goncengernya gitu kan. Cuman di bobber ini dipasangin sisi bar karena bentuknya yang menurut si owner ini oke nih kalau misalkan diaplikasiin di motor gue gitu. Jadi kita aplikasikan sisi bar di konsep bobber. Sebenarnya mau dibilang bobber atau chopper terserah sih. Cuman menurut gua karena basic motornya Benelli dan potongan sasisnya juga potongan sasis asli Benelli, jadi untuk konsepnya sendiri kami menyebutnya ini tetap bobber. Oke, cukup untuk konsepnya. Sebenarnya untuk build Benelli yang satu ini keunikannya yaitu part-part yang dipakai ini sebenarnya nggak terlalu yang high level part. Jadi caranya maksimalin medium level part, tapi tetap enak dilihat, tetap maksimal untuk konsepnya si Benelli ini sendiri, dan tetap kece kalau misalkan lu pakai riding, pakai nongkrong, gitu ya. Itu sih. Dan kebetulan karena owner motor ini adalah seorang pemain musik band yang agak keras gitu ya. Untuk finishingnya sendiri, gue bikinin konsep dia api gitu, flame, api-api gitu kayak emoticon. Nah, api-api ini juga sebenarnya grafis api yang udah terlalu api. Kenapa nggak terlalu api? Karena grafis apinya ini warnanya silver. Jadi di motor ini gue paduin warna hitam dan silver. Sebenarnya nggak terlalu banyak warna ya. Karena ownernya ingin motornya itu tetap simple, nggak terlalu banyak warna, ya tetap monokrom aja gitu. Plus ada gue tambahin beberapa part yang di finishing chrome supaya terlalu mati kalau semuanya warna hitam. Lanjut ke bagian spesifikasi. Seperti biasa, untuk bagian spesifikasi, gue mulai dari kaki-kaki dulu ya. Dari kaki-kaki, karena basicnya Benelli Patagonian Eagle ini menggunakan velg palang atau velg resin, dan ukurannya velg standarnya Benelli ini diameternya lumayan unik, depannya ring 19, belakangnya ring 15. Untuk di Benelli ini, gue ganti jadi ban bakung jari-jari, menggunakan tromol Yamaha Scorpio, depan dan belakang. Terus velg sendiri memakai velg aluminium warna hitam. Untuk velg depan menggunakan ring 18 215 inch lebarnya, dan untuk belakang ring 16 350 inch. Oke, untuk bagian ban sendiri gue pakai ban klasik, ban salur merek Wallow B135. Yang depan ukurannya 3 inch ring 18, dan untuk yang belakang 5 inch ring 16. Nah, di bagian bodyworks, bagian yang diubah oleh tim Bata Custom adalah pertama tangki diganti sama tim Bata Custom, terus kita bikinin spakbor depan belakang baru, terus kita ganti stangnya, jadi stang yang model drag bar agak lurus, nggak meninggi. Terus di bagian yang tadi gue bilang ada sisi bar belakang, kita finishing chrome. Terus di bagian electrical box ada sedikit perubahan, terus di bagian inner fender juga ada sedikit perubahan. Terus untuk bagian performa, knalpot dibikin ulang, custom handmade dari Bata Custom. Sebenarnya gue seneng banget sih sama hasil knalpot si Benelli Patagonian Eagle ini, karena model konfigurasi knalpotnya ini sebenarnya keluar masing-masing satu kiri kanan, karena si Benelli ini kan 2 silinder ya, itu keluar kiri kanan. Terus tembus silencernya itu di belakang slash cut, tapi kita tambahin di bagian moncongnya itu ada cincin gitu, jadi nggak model potong bambu runcing yang tajam gitu. Kita tambahin ada bagian ring belakang, dan itu menurut gua membuat suara knalpotnya itu lebih bulat sih. Oh ya, ini sebenarnya notes aja gitu, jadi ketika dibikin header 1 dan 1, keluarnya 1 dan 1 juga, keluar 2 juga. Itu kalau bisa di bagian tengah header itu harus ada balancing. Kalau kata tukang knalpot sih bilangnya balancing atau balancer lah. Itu pipa penyambung header 1 dan header 2 untuk di putaran-putaran tertentu itu tenaganya nggak kosong, tetap ada ngisi lah powernya gitu.
Untuk semua bodyworks di motor ini menggunakan plat galvanis 1,2 mm. Terus untuk sisi barnya sendiri gue pakai besi as. Diameternya 16 mili. Jadi selain untuk kekuatan, dia terlihat kopok juga gitu, nggak terlalu krempeng, nggak terlalu kecil. Untuk bagian jok juga kita bikin ulang, kita bikin sesuai request ownernya yang pengen supaya motor ini bisa untuk boncengan gitu, bobber tapi untuk bisa boncengan. Jadi kita bikin jok yang jadi satu gitu, depan dan belakang, nggak terpisah seperti layaknya bobber, karena motor ini akan sering dipakai untuk touring ownernya Jakarta sampai gua nggak tahu di daerah Jawa sebelah mana gitu. Untuk di bagian aksesoris yang kita ubah adalah bagian spionnya. Di bagian spion kita custom untuk bagian dudukannya ala-ala Japan Spider gitu. Jadi dudukan spion itu nggak ada di bagian yang seharusnya. Jadi biasanya kan kalau spion dipasangnya di dudukan stang gitu ya. Cuman ini kita bikinin dudukan sendiri di bagian headlamp sehingga si spion itu terpisah seperti layaknya bobber di Jepang. Untuk bagian lampu sennya, lampu sen gue pakai sen mini, simple bentuknya warna hitam, depan dan belakang. Terus ganti stop lampnya yang model motor-motor tua di BSA, Kas, Ayam, itu stop lamp kayak gitu yang kita pakai di motor ini. Terus bagian lampu depan sendiri, kita pakai lampu depan grill dari request ownernya. Lampu depan ini ukurannya 4 inch. Untuk speedometer sendiri pakai speedometer yang simple aja sih, yang klasik, cuman ada bagian digitalnya, nggak terlalu gede juga. Bentuknya mirip sama speedometer standarnya si Benelli, cuman lebih kecil. Oke, tanpa perlu basa-basi, kita langsung lihat aja Benelli Patagonia Eagle Bobber by Toyota Custom. Oke, lihat motornya kan? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini, gimana menurut kalian, dan masukan ada part yang sekiranya, oh pakai ini aja bang, dan lebih bagus. Masukan itu akan kita aplikasikan di motor-motor biar kita selanjutnya. Oke, kalau kalian suka videonya, like videonya, share ke teman-teman kalian, subscribe, jangan lupa, tungguin. Oke, kalau udah subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau misalkan Toyota Custom ada video-video baru. Gua Abraham, sampai ketemu di video-video Toyota Custom selanjutnya.